Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kamu senantiasa ada dalam kondisi yang sehat. Mudah-mudahan kamu semuanya senantiasa ada dalam suasana yang gembira. Bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah, sebuah video pembelajaran suplemen yang dibuat dalam rangka menunjang pembelajaran jarak jauh bagi anak-anakku semuanya. Masih dengan Mang Guru Mumu, guru yang akan membersamai kamu selama pembelajaran jarak jauh melalui video pembelajaran suplemen ini. Anak-anakku semuanya dan ayah bunda yang sedang menemani putra-putrinya di rumah, pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan memulai tema 3 ya anak-anakku semuanya, tentang makanan sehat, dan kita awali dengan subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran pertama dan kedua anak-anakku semuanya ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke tema 3. Sesuai dengan tema 3 atau pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang makanan sehat. Kita akan belajar tentang bagaimana tubuh bisa mengolah makanan. Nah, anak-anakku semuanya, pada masa pandemi ini kita sangat dituntut untuk senantiasa menjaga kesehatan anak-anakku ya. Nah, salah satu cara menjaga kesehatan adalah dengan menjaga pola makan anak-anakku ya. Bagaimana kita menjaga pola makan kita supaya pola makan kita itu teratur. Nah, pola makan yang teratur, terus jenis makanan yang masuk pun itu harus diatur anak-anakku semuanya ya. Harus benar-benar disaring, jangan sampai kita memakan makanan yang bisa mengganggu kondisi kesehatan tubuh kita. Kita harus benar-benar bisa menjaga kondisi tubuh kita supaya tetap fit ya anak-anakku semuanya. Ada banyak jenis makanan yang bisa kamu konsumsi, yaitu jenis-jenis makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna ya, mengandung gizi yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita anak-anakku semuanya. Nah, materi ini sangat menarik anak-anakku semuanya bagi kita semua, karena ini berkaitan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari, sehingga nanti kamu akan mendapatkan manfaat yang besar dari pembelajaran ini. Maka silahkan simak video pembelajaran ini. Bagi anak-anakku yang kelas 5, mari kita belajar bersama. Tapi walaupun ini khusus untuk kelas 5, bagi anak-anakku kelas 4 maupun kelas 6 juga boleh ya, boleh melihat tayangan video pembelajaran ini, karena ini sangat bermanfaat dan sangat menarik. Selanjutnya anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar tentu kamu harus mempersiapkan segala sesuatunya. Siapkan alat tulis dan lain sebagainya. Kamu siapkan daya pendukung dari perangkat pembelajaran yang kamu gunakan. Dan yang terpenting anak-anakku semuanya, minta doalah dari orang tuanya masing-masing ya. Minta doa restu mereka. Selain kamu berdoa sendiri, kamu minta doa restu dari kedua orang tuamu. Ini penting. Dan bagi ayah bunda semuanya, terus dampingi putra-putrinya, doakan putra-putrinya dalam belajar di rumahnya masing-masing. Saat ini kita masih dalam kondisi pandemi. Silahkan ayah bunda dampingi putra-putrinya belajar di rumahnya masing-masing, dan kami di sekolah akan terus menginstruksikan, menyampaikan pembelajarannya seperti apa. Kami akan terus lakukan dari sekolah dari jarak jauh. Semoga dengan metode ini
kesehatan kita senantiasa terjaga ya, ayah anak-anakku semuanya dan ayah bunda semuanya. Baik anak bunda, ayah bunda semuanya dan anak-anakku sekalian, marilah kita langsung mulai saja pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar materi pembelajarannya yaitu cuma 3 ya anak-anakku semuanya. Ada menentukan kata kunci, ada organ pencernaan hewan dan manusia, dan ada tangga nada mayor dan minor ya, lagu dengan tangga nada mayor dan minor. Nah, inilah 3 materi pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Ini sangat menarik anak-anakku semuanya ya. Kenapa? Karena ketiga materi ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Baik, kita mulai saja pembelajaran kita dengan mengawalinya tentang materi yang mana nih maunya anak-anakku semuanya ya. Apakah mau yang kata kunci dulu, atau organ pencernaan hewan dan manusia dulu, atau tangga nada? Nah, baik, supaya gampang ya anak-anakku semuanya, karena nanti kita juga akan belajar mencerna ya, menentukan kata kunci, maka harus kita ketahui dulu bagaimana teknik menentukan kata kunci, apa itu kata kunci ya. Kita mulai saja dengan menentukan kata kunci ya anak-anakku semuanya. Bagaimana sih cara menentukan kata kunci? Kita coba pelajari bersama. Kita klik. Nah, inilah ini namanya peta pikiran anak-anakku semuanya ya. Gambar seperti ini namanya peta pikiran. Gambar yang tadi, yang ini, nah gambar ini juga sama. Ini namanya peta pikiran atau mind map. Nah, coba anak-anakku perhatikan. Peta pikiran ini ya diisi oleh kata kunci ya. Gitu. Jadi kata kunci itu berhubungan erat dengan peta pikiran atau mind map. Nah, bagaimana cara membuat peta pikiran? Kamu harus bisa menentukan kata kunci dari suatu bacaan ya. Nah, kita akan belajar bagaimana menentukan kata kunci. Apa sih kata kunci itu dan bagaimana sih ciri-cirinya? Nah, sekarang kita kembali ya, menentukan kata kunci. Peta pikiran atau mind map dan kata kunci. Nah, tadi peta pikirannya seperti itu bentuknya. Nah, sekarang beda lagi bentuknya. Jadi peta pikiran itu bisa kamu buat dengan berbagai macam jenis ya. Peta pikiran itu adalah membuat informasi-informasi kunci, informasi penting terkait suatu bacaan. Nah, hubungan-hubungan kata kunci dari suatu bacaan ini digambarkan melalui peta pikiran. Nah, sekarang sebelum kita ke peta pikiran atau setelah kita memahami bagaimana bentuk peta pikiran, kita pelajari kata kunci. Di dalam peta pikiran ini ada kata kunci anak-anakku semuanya ya. Nah, kata kunci itu apa sih? Kata kunci itu adalah kata atau frasa. Frasa itu berarti gabungan 2 kata atau lebih ya, namanya frasa. Biasanya ada 2 kata, itu frasa. Jadi kata atau frasa yang menjadi kunci atau yang menjadi inti dari sebuah kalimat anak-anakku semuanya ya. Nah, itu namanya kata kunci. Setiap kalimat pasti memiliki kata kunci. Nah, cirinya apa Pak? Kata kunci itu. Cirinya kata kunci itu bersifat unik anak-anakku semuanya. Bersifat unik dan mewakili sebagian besar atau keseluruhan dari topik, dari sebuah konsep atau dari sebuah informasi. Itu ya anak-anakku semuanya, ciri kata kunci itu seperti itu. Jadi bersifat unik anak-anakku semuanya. Dan biasanya mewakili sebagian besar atau keseluruhan dari topik yang sedang dibicarakan, dari konsep yang disajikan, atau dari informasi yang disampaikan ya. Informasi yang disampaikan itu diwakili oleh satu kata
namanya kata kunci. Jadi intinya kata kunci itu adalah sesuatu yang penting, ya, sesuatu yang penting, ya, kata-kata yang mewakili sesuatu yang penting dari sebuah kalimat. Itu namanya kata kunci. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kamu harus rajin berlatih anak-anakku semuanya, ya. Kamu baca sebuah kalimat, lalu kamu cari kata kuncinya kira-kira apa yang menjadi pokok, yang menjadi inti dari informasi pada kalimat tersebut, kira-kira apa. Itulah kata kuncinya anak-anakku, ya. Bisa ya? Paham ya? Oke, itu ya pengertian dan ciri-ciri dari kata kunci anak-anakku semuanya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu kata kunci, contohnya gini. Nah, sekarang kita ambil contoh dulu ya. Nah, coba kamu perhatikan kalimat ini. Kalimat bersifat unik dan mewakili sebagian besar. Nah, kira-kira apa kata kunci dari kalimat ini? Nah, kita langsung praktekkan ya. Apa kata kuncinya? Nah, kata kuncinya di sini kita bisa mengambil kata kuncinya yaitu unik dan mewakili. Nah, ini kata kunci dari kalimat ini. Ya, kata kunci dari kalimat ini adalah unik dan mewakili. Itu ya anak-anakku semuanya contohnya. Paham ya? Nah, silahkan kamu berlatih, kamu baca sebuah bacaan, pelan-pelan bacanya sekalimat-sekalimat, lalu kamu tentukan kata kuncinya apa. Dengan begitu kamu akan terlatih, ya. Nah, setelah kamu bisa menentukan kata kunci dari sebuah bacaan, maka kamu akan bisa membuat peta pikiran dari bacaan tersebut. Seperti apa peta pikirannya? Maka kamu akan buatkan seperti ini, mind map seperti ini, ya. Nah, peta pikiran itu bermacam-macam anak-anakku. Ada yang seperti ini bentuknya, ada yang seperti ini. Nah, ini juga peta pikiran. Jadi judul bacaannya di tengah, nanti tiap paragraf kata kuncinya dituliskan. Ini paragraf pertama misalkan, ini paragraf kedua, ini paragraf ketiga. Kalau ada lebih dari 3, kamu tambahkan lagi di sini, ya, di samping sebelah sini atau di bawah sebelah sini, ya. Itu namanya peta pikiran. Paham anak-anak semuanya? Oke. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana cara menentukan kata kunci. Sekarang kita akan lanjutkan ke materi pembelajaran kita yang kedua. Ya, ini berkaitan dengan organ kesehatan. Berkaitan dengan kesehatan kita, yaitu organ pencernaan. Tadi di awal dikatakan bahwa kita harus menjaga pola makan kita. Kita harus bisa memastikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah makanan yang sehat, makanan yang bergizi seimbang. Nah, sebenarnya bagaimana sih proses pencernaan makanan dalam tubuh kita? Ya, bagaimana sih makanan masuk ke dalam mulut kita, dikunyah, lalu ditelan, selanjutnya apa sih yang terjadi? Ini akan kita pelajari anak-anakku semuanya. Bagaimana organ pencernaan yang ada pada manusia dan juga pada hewan. Oke, sudah siap ya? Kita mulai saja organ pencernaan hewan dan manusia. Kita awali dulu dengan organ pencernaan manusia. Ya, ini materi sekarang ini hanya berupa perkenalan dulu ya anak-anakku semuanya, memperkenalkan organ-organ pencernaan manusia. Anak-anakku bisa lihat di layar. Di sana ada gambar ya, organ-organ pencernaan dari manusia, dari tubuh kita. Nah, di sana apa ya? Ada model-model ya, model-model organ pencernaan yang digambarkan dalam suatu model. Sebelumnya mari kita lihat terlebih dahulu bahwa ternyata salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Betul anak-anakku ya, bahwa makhluk hidup semuanya memerlukan makanan. Itu menjadi ciri dari sebuah makhluk hidup. Kemudian makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi anak-anakku semuanya ya. Komponen penyusun sel dan jaringan serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Titik ya, ini titik.
Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, menjadi komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, seperti itu ya bacanya ya, supaya kamu paham. Kemudian, sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks. Kompleks itu berarti rumit anak-anakku ya. Sebuah sistem yang membutuhkan banyak hubungan ya, yang terdapat dalam tubuh kita. Jadi ternyata di dalam tubuh kita itu ada sebuah sistem yang kompleks, ada banyak sistem yang kompleks, ada banyak sistem yang rumit. Kemudian apa saja bagian-bagian dari sistem pencernaan? Tanpa kita sadari dan tanpa harus diperintah, sistem pencernaan bekerja dengan sendirinya. Nah, ini betapa hebatnya Tuhan menciptakan ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh kita, organ tubuh kita seperti ini, sehingga organ tubuh kita dapat bekerja secara otomatis ya, secara otomatis tanpa harus diperintahkan. Organ tubuh kita bisa bekerja dengan sendirinya. Apa saja sih organ pencernaan pada manusia itu? Yang pertama diawali dengan mulut anak-anakku semuanya ya. Tubuh kita ini memiliki sebuah organ yang bernama mulut. Mulut ini adalah tempat masuknya makanan, tempat kita merasakan, menikmati bagaimana rasa dari sebuah makanan. Makanan akan terasa enak, tidak enak, asin, gurih, manis, asam, itu melalui mulut ya, setelah masuk ke dalam mulut. Nah, mulut adalah salah satu organ pencernaan. Organ pertama dari organ pencernaan. Fungsinya untuk apa? Fungsi mulut ini adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya lebih kecil anak-anakku. Karena perut kita tidak bisa mencerna makanan yang berukuran besar. Harus dihancurkan dulu, harus dilumatkan dulu, harus dikunyah dulu di dalam mulut, supaya nanti si makanan itu bisa dicerna. Betul tidak? Ketika kamu makan pisang, tidak mungkin kamu menelan satu pisang secara langsung. Kamu gigit dulu, kamu kunyah sampai lumat, kamu rasakan betapa nikmatnya rasa pisang, baru kamu telan. Di sanalah letak kenikmatannya anak-anakku ya. Kita bisa merasakan rasa pisang, kita bisa menelan sehingga kita merasa kenyang ya. Itu salah satu nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Nah, setelah dari mulut, makanan itu dilanjutkan, ditelan, masuk ke kerongkongan anak-anakku ya. Masuk ke kerongkongan. Nah, kerongkongan ini adalah sebuah saluran makanan yang kecil, tapi ternyata makanan itu bisa masuk. Bagaimana caranya makanan bisa masuk melewati kerongkongan? Kerongkongan ini fungsinya memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Nah, kerongkongan ini punya keunggulan, yaitu dapat memindahkan makanan. Melalui apa? Melalui sebuah gerakan yang teratur yang bernama gerakan peristaltik anak-anakku. Ingat ya, nama gerakannya gerakan peristaltik. Nah, dengan gerakan itu makanan didorong ke bawah ya, bukan ke bawah. Walaupun kita dalam kondisi tidur, kita kan juga bisa menelan ya. Nah, sehingga kerongkongan itu langsung menyesuaikan, akan mendorong makanan ke arah lambung dengan melakukan gerakan peristaltik. Itu ya anak-anakku semuanya. Jadi yang kedua nama organnya apa? Iya, kerongkongan. Yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu ada lambung anak-anakku semuanya ya. Ada lambung. Lambung ini organ yang ada di dalam perut kita. Nah, organ yang ada di dalam perut kita. Kalau kamu pernah melihat penyembelihan kambing kemarin waktu Idul Adha, kamu melihat ada bagian perut kambing yang berwarna hijau yang besar seperti balon. Pernah melihat kan? Nah, itu namanya lambung anak-anak semuanya. Nah, di dalam tubuh kita juga ada organ semacam itu. Ada lambung, ya. Ada perut besar di dalam tubuh kita. Nah, lambung ini berfungsi
untuk memecah makanan dan mencampurnya dengan asam dan enzim. Di dalam lambung, makanan yang kita telan itu diolah, dicampur dengan sebuah zat tertentu yang dihasilkan oleh tubuh kita untuk kemudian dicerna, ya, dicerna untuk memudahkan proses pencernaan, ya. Pencampuran enzim, pencampuran makanan dengan enzim yang ada pada lambung ini dapat mempermudah pencernaan makanan. Makanan akan diubah, ya, akan diubah bentuknya sesuai dengan kebutuhan dari tubuh kita. Itu ya anak-anakku semuanya, makanan berikutnya masuk ke dalam lambung. Lalu selanjutnya makanan masuk ke mana? Masuk ke dari lambung, makanan masuk ke dalam. Nah, ini gambarnya ya anak-anakku semuanya. Lambung ini yang ini nih, yang bulat seperti buah alpukat nih. Ini namanya lambung. Ini yang panjang namanya tadi kerongkongan. Nah, ini mulut. Mulut, makanan masuk melalui mulut, kemudian dilanjutkan ke kerongkongan yang panjang ini, lalu masuk ke dalam lambung, ya, yang seperti buah alpukat ini. Lalu dari lambung makanan dilanjutkan ke usus halus anak-anakku. Nah, usus halus ini yang berwarna coklatnya seperti ini ya. Nah, ini yang tengah. Ini namanya usus halus. Usus halus ini berfungsi menyerap sebagian besar nutrisi yang ada dalam makanan. Nah, penyerapan zat-zat penting dalam makanan ini terjadi di dalam usus halus. Nanti akan kita pelajari ada apa saja di dalam usus halus, ya. Bagaimana makanan bisa dicerna di dalam usus halus. Silahkan kamu pelajari lebih jauh dari sumber lain, boleh ya, dari buku, dari video lain, silahkan. Ada banyak video-video pembelajaran di YouTube yang bisa kamu gunakan untuk belajar, untuk menjadi sumber belajar kamu. Ya, anak-anak semuanya gitu ya. Oke. Nah, setelah dari usus halus, ya, usus halus yang keberapa berarti? Yang keempat ya. Tadi yang pertama mulut, kedua kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus halus. Setelah dari usus halus masuk ke dalam usus besar anak-anakku. Ini namanya usus besar nih yang warna hijau, ya. Ukurannya juga lebih besar. Nah, usus besar ini berfungsi sebagai organ untuk menyerap air dan feses. Nah, setelah makanan diserap zat-zat pentingnya, nutrisinya di dalam usus halus, nah itu kan ada sisanya ini masuk ke dalam usus besar. Nah, di dalam usus besar ini airnya diserap sehingga sisa makanan akan menjadi padat untuk kemudian nanti terjadi proses pembusukan anak-anakku. Di dalam usus besar ini terjadi pembusukan sehingga nanti pada akhirnya akan dikeluarkan melalui anus, ya. Nah, kamu kan kalau pagi bangun tidur ada rutinitas ya, ke kamar mandi ya, kamu mengeluarkan sisa kotoran yang kemarin kamu makan. Nah, itu namanya proses pengeluaran sisa makanan ya, kotoran itu melalui anus. Paham ya anak-anakku semuanya? Jadi organ pencernaan itu ada berapa? Ada berapa? Ada 6 ya. 1 mulut, 2 kerongkongan, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, 6 anus sebagai tempat pembuangan. Paham anak-anak semuanya? Oke, ini namanya organ pencernaan pada manusia. Nah, bagaimana organ pencernaan pada hewan? Nah, sekarang kita akan belajar ya bagaimana organ pencernaan pada hewan. Setelah kita tahu organ pencernaan pada manusia, kita akan belajar organ pencernaan pada hewan. Nah, organ pencernaan pada manusia ini kan banyak ya anak-anakku semuanya. Nah, begitupun pada hewan ini hampir sama anak-anakku, mirip. Ya, selain 6 organ ini ada banyak kelenjar lain yang membantu. Nanti kita akan pelajari ada hati, ada pankreas, ya, ada empedu dan lain sebagainya. Ini ya yang membantu dalam sistem pencernaan. Nah, di hewan pun sama, ya, kondisinya sama, cuma ada beberapa perbedaan sedikit. Apa saja perbedaan? Nah, kita akan coba mengawalinya dengan belajar organ pencernaan pada hewan ruminansia anak-anakku. Namanya hewan ruminansia.
Apa sih hewan ruminansia ini? Contohnya sapi. Sapi ini termasuk hewan ruminansia, anak-anakku. Jadi hewan ruminansia ini hewan yang mengunyah kembali makanan yang sudah masuk ke dalam organ pencernaan. Itu namanya hewan ruminansia, anak-anakku semuanya. Jadi ternyata makanan yang sudah masuk ke dalam perut itu dikembalikan ke mulut, ya, bukan dimuntahkan, ya. Kalau dimuntahkan berarti dikeluarkan dari mulut. Ini makanan yang sudah masuk ke dalam mulut dikembalikan ke dalam mulut. Makanan yang sudah, Bapak ulangi ya supaya jelas. Makanannya dimakan dari mulut masuk ke perut. Nah, dari perut dikembalikan lagi ke mulut untuk dikunyah ulang. Itu namanya hewan ruminansia, anak-anakku semuanya, ya. Nah, salah satu contohnya adalah sapi. Mungkin kamu pernah melihat sapi ketika sedang di kandangnya, ya, sedang tiduran, ya. Bahasa Sundanya depak. Nah, ketika sapi sudah makan rumput, biasanya sapi tiduran, ya, tiduran di kandangnya, tapi dia tidak diam, mulutnya tidak diam, dia terus mengunyah. Nah, dia sedang melakukan proses pengunyahan yang kedua, anak-anakku. Ya, makanan sudah ditelan. Nah, sambil tiduran sapi tersebut, ya, sambil depak tadi, sapi tersebut mengunyah kembali makanan yang sudah masuk. Makanannya dikembalikan ke dalam mulut, lalu dikunyah kembali. Ini namanya proses mengunyah kembali. Nah, kenapa sapi disebut hewan ruminansia? Itu alasannya. Nah, kenapa proses ini terjadi? Karena sapi memiliki lambung yang sangat besar, anak-anakku semuanya. Ada 4 bagian lambung, yaitu pertama ada yang disebut rumen, ya, rumen. Yang kedua ada yang disebut retikulum. Bagian lambung yang kedua itu namanya retikulum. Yang ketiga ada omasum. Dan yang keempat ada abomasum, anak-anakku semuanya. Nah, oleh karena itu sapi dikatakan memiliki 4 perut. Ya, jadi sapi ini perutnya besar, memiliki 4 bagian. Bagian yang pertama ingat ya, namanya rumen. Yang kedua retikulum. Yang ketiga omasum. Yang keempat abomasum. Nah, kita akan pelajari bagaimana proses pencernaan, ya, pada sapi. Yang pertama rumen. Nah, makanan yang masuk ke dalam rumen atau perut besar ini terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba, anak-anakku. Di rumen ini terjadi proses pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, nah tadi ya, pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut. Nah, ternyata makanannya dikembalikan ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke dalam retikulum atau perut jala, ke bagian lambung yang kedua. Ya, anak-anakku semuanya, setelah dari rumen atau perut besar, makanan kembali ke mulut, dikunyah yang kedua kalinya, baru masuk ke dalam retikulum. Bagaimana retikulum? Nah, kamu bisa lihat nih gambarnya nih. Ini mulut sapi, ya, ini kerongkongan sapi. Nah, ini namanya rumen, bagian sini, perut besar sebelah sini. Nah, setelah itu makanan dari sini kembali ke mulut, dikunyah kembali, masuk ke retikulum. Retikulum ini yang ini ada di depan, anak-anakku semuanya. Ini namanya retikulum. Sekarang kita lihat bagaimana kejadian di retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Nah, diseleksi nih di sini di retikulum ini, ya.
diseleksi. Jangan sampai ada benda-benda asing yang ikut masuk ke bagian perut yang lain ya anak-anakku semuanya. Nah, ini di retikulum. Yang mana retikulumnya? Ini yang depan sini ya. Ini. Jadi setelah dari mulut dikunyah kedua kalinya masuk ke dalam retikulum. Lalu yang ketiga dari retikulum makanan masuk ke dalam omasum. Mana omasum? Nah, ini omasum. Omasum ini sebelah sini. Nah, ini namanya omasum. Nah, di dalam omasum ini atau perut kita, makanan dicerna dengan bantuan enzim anak-anakku. Ya, dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke dalam abomasum. Nah, setelah dari omasum, yang ketiga ini omasum masuk ke dalam abomasum. Yang mana abomasum? Nah, abomasum ya ini ya, masuk ke sini. Nah, ini namanya abomasum yang ada di bawah omasum. Bagaimana kejadian di abomasum? Di dalam abomasum atau perut masam, perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Nah, ini lambung yang sebenarnya. Jadi kalau tadi baru proses awal ya, di rumen, di retikulum, di omasum, ini baru bagian awal. Nah, baru setelah abomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim ya, yang bernama pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, setelah itu baru masuk ke dalam usus halus anak-anakku semuanya ya, menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Bayangkan anak-anakku semuanya ya, betapa panjangnya usus sapi. Sampai 40 meter kalau dihitung, kalau diukur ya. Tapi semuanya masuk ke dalam satu perut. Itu sangat luar biasa. Nah, di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Seperti tadi pada manusia ya, setelah melalui usus halus ada usus besar, lalu dikeluarkan melalui anus. Itu ya anak-anakku semuanya, proses pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, setelah kamu paham dua materi ini, tadi kita sudah paham materi menentukan kata kunci, yang kedua mengenai organ pencernaan, pengenalan tentang organ pencernaan. Sekarang kita lanjutkan pada materi yang ketiga. Kita akan belajar tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu sebuah lagu ya. Karena temanya tentang sehat, kita dengarkan dulu. Bapak memiliki sebuah lagu yang berjudul Mars Hidup Sehat. Kita nyanyikan terlebih dahulu ya. Seperti apa lagunya kita lihat dan kita nyanyikan bersama-sama. Bapak sajikan contohnya dulu ya. Nah, ini supaya lebih jelas kamu bisa lihat. Oke, kita lihat ya seperti apa lagunya. Kita perhatikan bersama-sama. Meski kaya terhormat mulia.
Iya, itulah lagu yang berjudul Mars Hidup Sehat ya anak-anakku semuanya. Dari lagu tersebut kita diajak untuk terus menjaga pola hidup sehat, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Nah, dari lagu ini kita bisa belajar betapa manfaatnya hidup sehat. Walaupun kita kaya, walaupun kita terhormat, tapi kalau tidak sehat, kalau sakit, ya percuma saja kan? Itu. Yang penting kita hidup sederhana dengan kondisi yang sehat ya. Itu. Kesehatan adalah modal utama dalam kehidupan ini ya. Tanpa kesehatan kamu tidak bisa menikmati hidup ini. Betul tidak? Oke, gitu ya anak-anakku semuanya. Nah, tolong lagu ini kamu hafalkan anak-anakku ya. Nanti kamu putar kembali pas bagian lagunya atau kamu cari di video yang lain yang khusus lagu Mars Hidup Sehat ini. Kamu hafalkan lagunya, lalu nanti kamu buatkan video ya. Kamu nyanyi sambil di video ya. Lalu kamu setorkan ke guru kelasnya masing-masing. Ini tugas ya, ini tugas dari Bapak. Silahkan kamu hafalkan. Setelah hafal kamu nyanyikan sambil di video. Nanti videonya kirim ke guru kelasnya masing-masing ya. Paham ya? Oke, bisa? Siap. Nah gitu ya. Silahkan kamu hafalkan lagu ini supaya bisa menjadi pedoman bagi hidup kamu. Baik anak-anakku semuanya, dari lagu ini kita belajar tentang hidup sehat. Nah, jika kamu perhatikan, lagu ini termasuk ke dalam lagu bertangga nada mayor ya. Kenapa tangga nada mayor? Karena lagu ini memiliki ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Apa ciri-ciri lagu bertangga nada mayor? Sudah kita pelajari di tema 1 ya. Nah, sekarang kita coba lihat ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Kita bandingkan ya. Lagu dengan tangga nada mayor, ini lagunya bersifat riang gembira. Lalu yang kedua, terdengar bersemangat ya, temponya cepat. Tadi kan tempo lagu Mars Hidup Sehat itu kan bersemangat ya. Kemudian juga temponya cepat. Lalu umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Itu ciri lagu bertangga nada mayor. Sekarang kalau kita bandingkan dengan lagu dengan tangga nada minor, ini berbeda anak-anakku. Lagu bertangga nada minor ini lagunya bersifat sedih. Kebalikan dari lagu bertangga nada mayor. Kalau yang mayor yang gembira, kalau yang minor ini nuansanya sedih anak-anakku. Ya, nuansanya sedih. Ini Bapak hanya mengingatkan ya, karena kamu sudah belajar sebelumnya. Lalu yang kedua, terdengarnya kurang bersemangat lagu bertangga nada minor ini ya. Pelan, temponya lambat. Sehingga sepertinya kurang bersemangat. Sedih lagunya ya. Karena sedih jadi kurang bersemangat. Itu. Yang ketiga cirinya adalah umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Kalau yang mayor tadi diawali dengan do. Kalau yang minor ini diawali dengan la. Paham anak-anakku? Oke, itu ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Tolong dihafalkan ya. Nanti dalam ulangan ada. Kemarin pada ulangan PH 1 ada ya soal seperti ini. Nah, sekarang kita kembali mengingat di tema 3 ini muncul lagi ya. Nah, setelah kamu tahu tangga nada mayor dan minor, maka berakhirlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita sudah menyelesaikan 3 pembelajaran. Tadi kita sudah belajar menentukan kata kunci. Lalu kita belajar tentang organ pencernaan hewan dan manusia. Hewannya tadi apa? Hewannya hewan ruminansia. Contohnya sapi ya anak-anakku semuanya. Lalu kita juga sudah belajar tangga nada mayor. Nah, karena kita sudah selesai, materi pembelajarannya sudah kita bahas semua,
maka berakhirlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelum berakhir, mari kita buat kesimpulan anak-anakku semuanya. Kira-kira apa nih kesimpulan yang bisa kamu ambil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ayo, Bapak tantang kamu, silahkan tulis kesimpulannya di buku tulisnya masing-masing. Oke, siap ya? Kesimpulannya tentang apa, Pak? Pertama tentang kata kunci ya. Kamu ambil informasi-informasi penting tentang kata kunci. Apa itu kata kunci? Kemudian ciri-cirinya apa? Tadi kan sudah Bapak jelaskan ya. Kalau lupa, putar lagi dari awal ya. Kamu catat pengertian kata kunci, kamu catat ciri-cirinya. Atau tadi kamu sudah mencatatnya, itu lebih bagus. Kamu berarti sigap belajarnya, langsung paham bagaimana cara belajar yang baik ya. Sambil melihat, sambil mendengar, kamu sambil mencatat tuh di buku tulisnya masing-masing. Catat hal-hal pentingnya. Itu yang akan menjadi kesimpulan. Lalu kesimpulan yang kedua kamu ambil dari organ pencernaan hewan dan manusia. Apa saja nama organ pencernaan manusia ya. Kamu tulis nama-namanya, terus fungsinya masing-masing apa, kamu tulis ya. Itu di buku tulisnya masing-masing. Lalu organ pencernaan hewan ruminansia itu apa saja? Perut pada hewan ruminansia ada berapa? Tadi ada 4 ya. Ada rumen, ada retikulum, ada omasum, ada abomasum. Nah, itu hal-hal penting, itu kata kunci. Lalu kamu buatkan peta pikirannya seperti yang ada pada layar. Ini namanya peta pikiran anak-anakku semuanya. Kemudian yang ketiga kita belajar tangga nada mayor dan minor. Kamu tulis tadi ciri-cirinya ya. Walaupun sudah pernah ditulis, tulis lagi nggak apa-apa. Biar kamu semakin hafal ya, semakin paham. Itu anak-anakku semuanya, kesimpulannya bisa kamu ambil dari sana. Silahkan kamu tulis kesimpulannya. Kalau yang belum ditulis, kalau sudah ditulis, Bapak ucapkan terima kasih dan selamat, kamu hebat ya. Nah, setelah itu tadi Bapak menyampaikan tugas ya, ada tugas-tugasnya apa? Tugasnya yaitu kamu hafalkan lagu Mars Hidup Sehat, lalu kamu nyanyikan sambil di video. Lalu videonya kirim ke guru kelasnya masing-masing melalui bisa WhatsApp grup, melalui WhatsApp pribadi, Japri, atau melalui link yang sudah disediakan. Tergantung teknik yang dilakukan oleh guru kelasnya masing-masing. Itu tugasnya ya. Dan Bapak tidak memberikan soal evaluasi. Silahkan kamu buat rangkuman saja ya. Rangkuman dan tugas menyanyikan, membuat video dari lagu Mars Hidup Sehat ya. Kamu yang nyanyi, keluarkan suara terbaiknya ya. Keluarkan suara emasnya. Oke? Siap ya? Baik, nah kalau sudah paham dengan apa yang Bapak tugaskan, Bapak mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin penjelasan Bapak terlalu cepat atau mungkin ada kata-kata yang kurang bisa dipahami oleh anak-anakku semuanya. Bapak mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kita kembali bertemu pada video pembelajaran berikutnya besok ya. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak mohon dukungan dari anak-anakku semuanya. Bagi yang belum subscribe, tolong subscribe dulu karena subscribe gratis kan. Nah, lalu nyalakan loncengnya anak-anakku supaya kamu dapat pemberitahuan nih. Oh, besok ada video lagi. Nanti kamu akan dapat pemberitahuan secara otomatis kalau kamu menyalakan lonceng pemberitahuannya. Lalu kamu like, tombol like-nya ya, beri jempol ya, beri jempol. Kemudian kamu komentari ya, kamu komentari jika ada hal-hal yang kurang kamu pahami, kamu sampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar. Jika ada yang belum dipahami, boleh tanyakan melalui kolom komentar. Insya Allah Bapak jawab di kolom komentar. Dan jangan lupa supaya lebih banyak teman kamu yang merasakan manfaat dari video ini, kamu share video pembelajaran ini kepada teman kamu ya, kepada teman-teman kamu supaya mereka juga bisa
menerima manfaat dari video pembelajaran ini, merasakan manfaat dari video pembelajaran ini. Oke, paham ya? Baik, kalau sudah paham, itu saja yang dapat Bapak persembahkan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Bapak tutup, billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.